Perkenalkan, nama saya Adelia Claren Christina, NIM F1C41935 dari Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ordophiliciales dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI MSI. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu adalah karakteristik. Karakteristiknya dari spongariumnya adalah bertipe Leptosporangia dengan spora yang homospor. Gametofitnya jarang yang tumbuh di dalam tanah. Daun tumbuh dari rizoma. Embrionya memiliki akar sejati yang akan segera rusak dan akan digantikan oleh akar serabut yang tumbuh dari bagian rizoma dekat pangkal daun. Daun paku jenis ini pada umumnya besar dan majemuk, terdiri dari bagian anak daun dan tangkai daun. Daunnya juga mendominasi penampakan dari tumbuhan ini. Daun mudanya menggulung, daun rizomanya tertutup oleh rambut halus atau sisik. Reproduksinya, spora akan tumbuh sebagai gametofit bebas, biasanya mudah ditemukan di tempat-tempat lembab. Gametofit berupa struktur pipi berbentuk hati dan disebut protalium, dan berizoid yang tumbuh di permukaan bawah bagian tengah. Antheridia dan Archegonia berkembang pada bagian permukaan gametofit. Antheridia tumbuh lebih awal dan berada di antara setelah terjadinya fertilisasi. Maka pada bagian lekukan tempat Archegonia akan tumbuh sporofit muda, tetapi ada juga spora yang tidak mereduksi, yang tumbuh menjadi gametofit tetapi tanpa Antheridia dan Archegonia. Sporofit muda tumbuh secara vegetatif dari bagian lekukan gametofit atau tempat Archegonia. Selanjutnya ada klasifikasi. Dari Ordophiliciales ini dibagi beberapa familia, yaitu yang pertama ada suku Sciaceae. Spongariumnya tidak bertangkai atau hampir tidak bertangkai, terpisah-pisah. Waktu masak membuka dengan suatu celah membujur. Contoh suku ini yaitu Syzygia dichotoma. Yang kedua ada suku Glyciniae. Sorusnya hanya mengandung sedikit sporanium tanpa tangkai dan membuka dengan suatu celah membujur. Contohnya Gentiana linearis. Yang ketiga ada suku Matoniaceae. Daun-daun menjari panjang, kadang-kadang untuk memanjat. Spongariumnya terdapat di keliling tiang sorus dan ditutupi oleh indusium berbentuk perisai. Contohnya bisa dilihat di. Selanjutnya ada yang keempat ada suku Loxomeaceae. Sorus menyerupai sorus pada wara suku Hymenophilaceae. Yang kelima ada suku Dicksoniaceae. Sorus pada tepi daun dengan insidium yang terdiri dari dua bagian. Spongariumnya dengan anulus yang serong. Contohnya itu Dicksonia blumei. Yang keenam ada suku Hymenophilaceae. Kebanyakan berupa tumbuhan paku yang kecil dan sering kali hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Gambarnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yang ketujuh ada suku Cyatheceae. Sorus mengandung banyak sporanium, tidak ada tepi daun melainkan pada permukaan bawah seperti bola. Bentuknya seperti bola. Yang ke-8 ada suku Thyrsoteridaceae. Daun dengan bagian-bagian khusus yang fertil, indicium, hampir bulat dengan suatu lubang pada ujungnya. Contohnya itu ada Thyrsoteris elegans. Yang ke-9 ada suku Osmundaceae. Suku ini memiliki ciri-ciri spongarium tersusun berkelompok, tidak bertangkai, tanpa anulus, dinding tebal. Jika dibelah, masa indicium akan membuka dengan retakan di samping sebelah
bawah bagian, di sebelah bawah ujung. Contohnya itu ada Osmundra javanica. Yang terakhir ada suku Polypodiaceae. Sorusnya beragam, terletak pada tepi daun. Spongariumnya bertangkai dengan anulus yang vertikal jika masak pecah secara melintang. Contohnya itu ada Chrystopteris enuisecta. Manfaat dari ordo Filicalis ini, yang pertama bisa digunakan sebagai tanaman hias, yaitu Adiantum cuneatum atau suplir, Asplenium nidus atau paku sarang burung. Yang kedua itu dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku dalam membuat obat-obatan. Contohnya itu ada Cryptopteris filixma. Yang ketiga itu ada Lycopodium circinatum. Nah, batangnya itu digunakan untuk pembuatan tas tangan, topi, sebagai obat luka dari sengatan binatang melata seperti ular, lipan, laba-laba, yaitu dengan menggunakan getah yang terdapat pada paku ini, juga sebagai obat luka dari sengatan binatang air, yaitu dengan cara menumbuk halus daunnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.